Shalom, Happy Sunday, selamat datang di ibadah online SHF House of Restoration. Mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan dan fokuskan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah ini, ataupun bisa scan QR barcode yang tertera di layar Anda. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun dana misi. Di hari Selasa kita mengundang para KTB Leaders untuk bisa menghadiri KTB Leadership Meeting via online. Nanti linknya akan di-share di grup. Nah, di hari Kamis kita mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di KTB. Tetap setia untuk mengikuti KTB setiap hari Kamis. Nanti untuk linknya akan di-share di KTB grup masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Selamat beribadah. God bless you. Shalom semuanya, Happy Sunday, selamat datang di SHF House of Restoration. Yuk kita hari ini mau kembali lagi beribadah. Mungkin ada sedikit beda, hari ini kita akan nyanyi lagu cepat. Tapi yuk kita coba mungkin bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi buat Tuhan Allah kita, amin. Oke. Here we go, 1, 2, 3, go. Terima kasih Tuhan. Katakan, naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Syukurku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Terima kasih Tuhan. Katakan, naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Ku di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Syukurku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oke, yuk mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Jika sampai hari ini Tuhan kami dapat hidup Tuhan,
kami dapat merasakan Tuhan betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Yesus, hari ini Tuhan, kami mau Tuhan belajar untuk setia Tuhan. Mungkin Tuhan dalam setiap hidup kami tidak selalu berjalan dengan mulus Tuhan. Mungkin ada badai yang menerpa, ataupun mungkin suatu hal yang di luar kemampuan kami Bapak. Tapi hari ini Tuhan, David berharap Tuhan semua jemaat-Mu di SAF Bapa selalu mengandalkan Engkau Tuhan, selalu setia Tuhan kepada Engkau Bapa, dalam segala hal, dalam segala tindakan pekerjaan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengecewakan Engkau Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Come on, sing this song together. Just worship God. Katakan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami just worship you. Sekali lagi kami katakan berdiri di tengah badai. Dengan iman kalian katakan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri Bapa dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini, supaya baik umat-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua boleh mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami semua boleh mengalami kelimpahan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ya Tuhan, setiap kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang hidupnya boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Engkau bekerja sebesar-besarnya dalam setiap kehidupan kami, sekalipun saat ini kami terbatas di dalam jarak, tetapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah ada yang sanggup untuk membatasinya. Kami percaya Engkau tetap sanggup bekerja dalam setiap kehidupan kami, sekalipun ada banyak hal-hal yang membatasi kami saat ini secara fisik. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan dan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian jemaat SIF yang ada di Surabaya. Terima kasih sebelumnya saya mau mengucapkan kepada Pastor Agustinus Dermawan karena sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat semua yang ada di SIF Surabaya pada kesempatan minggu pagi yang keberkatan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan adalah orang-orang yang rindu untuk terus mengalami pertumbuhan, rindu untuk terus mengalami perubahan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Pagi hari ini melanjutkan seri firman Tuhan untuk bulan ini, yakni Radical Goodness and Faithfulness. Saya diberikan satu tema, yaitu setia dalam perkara kecil, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya. Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, ketika kita bicara tentang tema setia dalam perkara kecil, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang akan berkata, oh saya sudah terlalu sering mendengarkan tentang itu. Karena memang topik ini adalah topik yang sudah sangat cukup umum, ya, topik yang sudah cukup sering disampaikan, topik yang cukup sering disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, ya, bicara tentang setia dalam perkara kecil. Namun persoalannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, persoalannya adalah dari sekian banyak kita yang sudah mendengarkan tentang bagian ini, kita perlu bertanya kepada diri kita, berapa persen di antara kita yang sudah menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan? Ya, kita sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita perlu bertanya, sudah berapa banyak di antara kita yang menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, gereja tidak pernah kekurangan orang-orang yang ahli di dalam menafsirkan Alkitab. Gereja pula tidak pernah kekurangan orang-orang yang cukup mumpuni di dalam menggali kebenaran firman Tuhan dengan begitu dalam. Gereja juga tidak pernah kekurangan orang-orang yang mahir di dalam menyampaikan firman Tuhan. Gereja tidak pernah kekurangan orang-orang yang mampu menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik. Gereja tidak pernah kekurangan pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi mungkin yang menjadi persoalan adalah gereja mungkin saja kekurangan orang-orang yang ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, pada saat yang sama mereka memiliki keinginan, mereka memiliki hasrat yang begitu dalam untuk mau melakukan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita perlu bertanya, sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan? Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, oleh karena persoalannya di sana, mari kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita juga berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan kita melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ada amin? Kembali ke Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-10, saya ingin membacakan sekali lagi bagi kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, jika kita memperhatikan bagian ini atau perikop ke-9 ayat yang membahas mengenai setia dalam perkara-perkara kecil, tema ini diapit oleh dua pengajaran Yesus yang sangat terkenal. Ya, yang pertama di pasal yang ke-16 ayat yang pertama, Yesus bicara tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Lalu di bagian yang berikutnya di pasal yang ke-19 itu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, pada kedua bagian ini, ya, tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, lalu orang kaya dan Lazarus yang miskin, pada kedua bagian ini akan sangat erat kaitannya dengan pengajaran tentang uang yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, pada kedua bagian ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, Yesus menekankan tentang bagaimana sikap kita orang-orang percaya, bagaimana kita orang-orang percaya harusnya memiliki sikap yang benar terhadap uang, terhadap materi, terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada bendahara yang tidak jujur di dalam mempergunakan uang majikannya. Dikatakan bahwa ia menghamburkan milik tuannya. Ya, jika kita bertanya, saudara-saudara yang terkasih sekalian, jika kita bertanya mengenai ketidakjujuran dalam hal keuangan, yang mungkin pada saat ini konteksnya kita bisa katakan sebagai tindakan korupsi, tindakan pencurian dan lain-lain, ya. Kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan seseorang nggak jujur dalam hal keuangan? Apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian? Apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sekalian, mungkin Anda bisa menjabarkan berbagai macam alasan, tetapi semuanya itu akan mengerucut kepada satu hal, yaitu bicara tentang bagaimana seseorang begitu mementingkan kepentingannya sendiri. Ya, oleh karena seseorang begitu mementingkan kepentingannya sendiri, bahkan jauh di atas kepentingan orang lain, kepuasan-kepuasannya sendiri, ia akan melakukan berbagai macam hal, ia akan melakukan berbagai macam tindakan, walaupun tindakan itu akan merugikan orang lain pada akhirnya. Yang penting kepuasan saya terpenuhi, yang penting kebutuhan saya terpenuhi, saya nggak peduli saya mau melakukan apa saja. Ya, jadi sekali lagi, semua tindakan-tindakan kejahatan itu, ya, pencurian, ketidakjujuran dalam hal keuangan, tindakan korupsi, semuanya itu mengarah kepada satu alasan, yaitu bahwa orang melakukannya oleh karena
mereka menempatkan kepentingannya jauh lebih penting daripada kepentingan orang lain. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hal yang senada juga diucapkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan bahwa manusia yang mencintai dirinya sendiri, ia akan menjadi hamba uang. Kedua bagian Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih kalian, menegaskan kepada kita bahwa sekali lagi, tindakan-tindakan ketidakjujuran dalam hal keuangan itu semua dilakukan atas dasar menempatkan kepentingan diri sendiri jauh lebih penting daripada kepentingan orang lain. Itu yang menggerakkan itu yang mendorong sang bendahara tadi ya tidak bertanggung jawab atau tidak jujur terhadap hal keuangan yang dipercayakan oleh majikannya. Itu bagian yang pertama. Lalu di bagian yang kedua, pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 ya, kisah tentang Lazarus yang miskin dan juga orang kaya. Masih dengan isu yang sama, yaitu tentang bagaimana sikap hati yang seharusnya terhadap uang, ya. Bagian ini pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 menyoroti tentang bagaimana si orang kaya ini dia tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap si Lazarus yang miskin ini. Orang kaya ini nggak punya kepedulian kepada orang miskin yang ada di depan matanya sendiri. Ya, padahal kita tahu ia berkelimpahan di dalam harta, ia bergelimang harta. Tetapi dia tidak memiliki kepedulian sama sekali kepada orang miskin, kepada sesamanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, pada kedua bagian ini kita bisa melihat ya, pada kedua bagian ini, di bagian yang pertama Yesus bicara tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, lalu bagian yang kedua Yesus bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Di tengah-tengah Yesus menyisipkan pengajarannya tentang bagaimana seharusnya kita menjadi setia dalam perkara-perkara yang kecil sebelum kepada kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, bagian yang pertama Yesus mengajar tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, lalu bagian yang kedua Yesus bicara tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Di tengah-tengah Yesus menyisipkan pengajarannya tentang bagaimana menjadi setia dalam perkara-perkara yang kecil sebelum kepada kita dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik pada bagian ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dan aplikasikan pada akhirnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, orang yang setia dalam perkara yang kecil adalah orang yang tahu mengelola dengan benar apa yang dipercayakan kepadanya. Sekali lagi, orang yang setia dalam perkara yang kecil adalah orang yang tahu bagaimana mengelola dengan benar apa yang dipercayakan kepadanya. Kata perkara kecil atau perkara besar yang disebutkan oleh Yesus pada ayat yang ke-10 di sini sebenarnya merujuk kepada harta tuannya. Ya, harta tuannya di ayat yang pertama, kata perkara kecil atau perkara besar yang disebutkan oleh Yesus merujuk kepada harta tuannya yang dipercayakan oleh sang tuan kepada si bendahara. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih sekalian, melihat bagian ini, kita teringat kepada satu istilah yang cukup terkenal, yaitu tentang stewardship atau penata layanan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah penata layan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita miliki, baik harta materi kita, kepintaran kita, kemampuan kita, bakat dan lain-lain yang kita miliki, sebenarnya semuanya itu adalah milik Allah. Kita hanya dipercayakan sebagai penata layan atau pengatur, manajer. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, seharusnya kita menyadari bahwa tak ada satupun yang kita miliki saat ini itu merupakan milik kita. Allah lah sang pemilik yang sejati. Kita hanya dipercaya oleh Dia untuk mengelola dengan baik apa yang kita punya, untuk mengelola dengan baik apa yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, jika kita memahami bahwa kita hanyalah pengelola atau penata layanan, ya, bagaimana seharusnya sebagai seorang penata layan, bagaimana kita bersikap saat ini supaya kita bisa menjadi penata layan yang baik. Sekali lagi, jika kita menyadari bahwa kita adalah penata layan, kita tidak memiliki apa-apa, Tuhanlah sang pemilik yang sejati, kepada kita dipercayakan materi kita, bakat kita, talenta kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penata layan yang baik? Berkaca dari teladan Yesus, seorang bernama Hendra Agus Salim menuliskan dalam tulisannya seperti ini. Penata layanan yang baik ialah penata layanan yang tidak mementingkan diri sendiri,
ia memasrahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, seraya melayani sesama. Penata layanan yang sejati ialah penata layanan yang memberkati semua orang yang berhubungan dengan dia. Penata layanan menyangkut kepada pelayanan terhadap sesama, terhadap orang lain, dan kerelaan membagikan apapun yang telah diberikan Tuhan kepada dia dengan limpah, sehingga mendatangkan berkat juga kepada orang lain. Orang yang setia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, orang yang setia kepada perkara yang kecil adalah orang yang tahu bagaimana mengelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda mungkin adalah orang-orang yang diberkati secara materi. Anda mungkin adalah orang-orang yang diberkati secara kepintaran. Anda mungkin adalah orang-orang yang diberkati secara kepandaian. Anda mungkin adalah orang-orang yang diberkati secara bakat dan talenta yang berlimpah. Pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana engkau mengelola berkat-berkat tersebut supaya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Kita tidak pernah memiliki hal itu. Allah lah sang pemilik sejati. Kepada kita dituntut pertanggungjawaban. Ketika Tuhan menitipkan semuanya itu kepada kita dipertanyakan, apakah kita sudah menjadi pengelola yang baik atau belum? Orang yang setia kepada perkara yang kecil adalah orang yang tahu bagaimana mengelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, orang yang setia kepada perkara yang kecil adalah seorang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang ia miliki saat ini. Sekali lagi, orang yang setia kepada perkara yang kecil adalah seorang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang ia miliki saat ini. Seorang komika bernama Marcel Widianto, teman-teman mungkin kenal. Satu kali dalam sebuah interview dia mengatakan seperti ini. Satu hal yang begitu mendorong ia dan memotivasi dia bekerja keras adalah karena dia ingin menjadi orang kaya dan sudah jemu, sudah bosan menjadi orang miskin dan disepelekan. Makanya ia begitu bekerja keras dan membanting tulang sedemikian rupa hanya supaya dia bisa membalikkan keadaannya dan keluarganya. Dan memang benar saja, Bapak Ibu, dia menjadi salah seorang komedian yang cukup berhasil saat ini. Yang mau saya soroti pada bagian ini adalah pernyataan Marcel ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang kaya, dia ingin menjadi seorang kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, tanpa kita sadari, setiap kita di dalam hati kita yang terdalam pasti terbesit keinginan untuk bisa menjadi sukses, ingin berhasil, ingin mapan secara ekonomi, bahkan mungkin kalau bisa ingin kaya raya. Kita bekerja keras, kita banting tulang melakukan apapun, bahkan mungkin teman-teman yang masih studi, teman-teman yang masih belajar, yang masih kuliah, Anda bekerja keras di bidang yang Anda geluti saat ini, Anda belajar sungguh-sungguh, pasti itu semua oleh karena Anda didorong oleh keinginan untuk mencapai sesuatu. Ya, setiap kita punya keinginan, setiap kita punya mimpi, setiap kita punya hasrat yang sedang ingin kita capai saat ini. Lantas pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita memiliki keinginan-keinginan tersebut? Apakah salah jika kita memiliki keinginan untuk meraih sesuatu? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu bukanlah sebuah kesalahan. Ya, mempunyai cita-cita tidaklah salah. Bahkan jika di antara kita ada yang memiliki keinginan untuk menjadi kaya raya pun, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang menjadi kesalahan. Karena memang dalam Alkitab pun tidak pernah ada larangan tentang hal itu. Yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, keinginan-keinginan tersebut harus didasari dengan motivasi yang benar. Sekali lagi, keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk menjadi berhasil, keinginan untuk menjadi sukses, keinginan untuk mencapai sesuatu bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi kita perlu mendasari semua itu dengan motivasi yang benar. Nasihat Yesus pada ayat yang ke-10, bahwa sebelum kita berusaha sedemikian rupa untuk mengejar keinginan-keinginan kita, Yesus berkata, setialah terlebih dahulu terhadap hal kecil yang ada padamu saat ini. Ya, ayat yang ke-10 Yesus berkata, bersikap benarlah terlebih dahulu terhadap hal yang kecil yang ada padamu saat ini. Jadi, sebelum dipercayakan kepada kita hal yang lebih besar, mari bersikap benar terlebih dahulu terhadap apa yang kita punya saat ini. Ya, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, ketika seseorang begitu berhasrat untuk mengejar sesuatu, ketika seseorang begitu berhasrat untuk meraih apa yang menjadi keinginannya, ia pasti akan begitu berfokus terhadap hal tersebut, ia begitu berfokus terhadap apa yang ia inginkan, sehingga ia mungkin lupa terhadap apa yang ia miliki saat ini.
Ya, ketika seseorang begitu berfokus terhadap sesuatu, ia akan lupa terhadap apa yang ia miliki saat ini, sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih kalian, ia akan lupa untuk mengucap syukur terhadap apa yang ia miliki saat ini. Ketika seseorang begitu berfokus untuk mendapatkan sesuatu, ketika seseorang begitu berfokus terhadap apa yang belum ia punya, ia akan lupa untuk mengucap syukur terhadap apa yang sudah dia miliki saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu boleh memiliki banyak keinginan. Anda boleh memiliki begitu banyak hasrat. Anda boleh bercita-cita ingin melakukan apapun. Anda boleh memiliki keinginan menjadi kaya, menjadi berhasil, atau apapun itu. Tetapi kita tidak boleh lupa apa yang kita miliki saat ini, kita patut untuk mengucap syukur terhadap hal itu. Di dalam 1 Samuel, jika kita membaca, ketika Hana, ibu dari Samuel, ketika Hana begitu bersusah hati ingin memiliki anak, Bapak Ibu Saudara terkasih kalian, dia begitu galau, dia menangis, dia begitu bersedih, bahkan ia sampai tidak mau makan, hanya karena ia ingin memiliki seorang anak. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hei Hana, boleh aja sih kamu kalau mau punya anak, boleh silakan. Tapi lihat, ini aku suamimu, hargai aku dong. Apakah aku tidak lebih berarti? Apakah aku tidak lebih berharga daripada 10 orang anak?" Saya membahasakannya seperti itu. Tapi memang hal seperti ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita begitu berhasrat untuk mencapai sesuatu, ketika kita begitu berhasrat untuk memiliki sesuatu, Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, kita lupa apa yang kita miliki saat ini, kita patut untuk mengucap syukur terhadap hal itu. Ya, oleh karena itu, silakan ingin memiliki apapun silakan. Silakan ingin mencapai apapun silakan. Tetapi sekali lagi, mari mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Ya, orang yang setia terhadap hal kecil adalah orang yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil adalah seorang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan percayakan bagi dia saat ini. Saudara yang terkasih sekalian, ketika dunia mengajarkan kepada kita agar kita tidak cepat puas, ya, ketika dunia mengajarkan kita untuk tidak cepat puas, tetapi firman Tuhan mau supaya kita memiliki rasa cukup terhadap apa yang kita punya saat ini. Filipi pasal yang keempat ayat 11 mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Sekali lagi, ketika dunia dengan nilai-nilainya mengajarkan kepada kita agar kita tidak cepat puas, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari memiliki rasa cukup terhadap apa yang kita miliki saat ini. Be contented. Ya, mari mencukupkan diri, belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, orang yang setia kepada perkara-perkara yang kecil adalah orang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan bagi dia saat ini. Ya, orang yang setia terhadap hal yang kecil adalah orang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang ia miliki saat ini. Dua hal ini kiranya boleh menjadi bagian yang boleh mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya sikap orang yang benar yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, yang pertama, orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil adalah orang yang tahu mengelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Kita tahu kita bukanlah pemilik dari apa yang kita punya saat ini. Ya, kita hanya penata layanan. Oleh karena itu kita perlu mengatur dengan benar, kita perlu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Yang kedua, orang yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil adalah orang yang tahu mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Satu bagian lagi Bapak Ibu yang saya soroti pada bagian ini. Saudara-saudara yang terkasih sekalian, kata setia di sini dalam bahasa Yunani berasal dari kata pistos. Ya, kata yang sama yang digunakan untuk kata iman yakni pistin. Jadi dengan kata lain, dua kata ini, setia dan iman, itu berasal dari satu akar kata yang sama. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, seorang yang setia dan benar terhadap perkara-perkara yang kecil adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Seorang yang setia dan benar terhadap perkara-perkara yang kecil adalah seorang yang beriman kepada Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Dia. Ya, orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Dia, tidak dikuasai oleh ketakutan apapun, tidak dikuasai oleh kekhawatiran apapun di dunia ini karena dia yakin, dia percaya, dia beriman kepada Kristus. Yesus sanggup memberkati kita, Yesus sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita.
Iman kita kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekalian, seharusnya menolong kita, menuntun kita agar kita hidup benar dan bersikap benar terhadap apa yang kita miliki saat ini. Mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki saat ini, terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yakin dan percaya ketika kita menjadi orang-orang yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian, boleh mengingatkan kita sekalian untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudaraku, kesetiaan menjadi semakin langka ketika manusia modern mereka memiliki ego lebih tinggi, dan banyak kali mereka hanya bisa disatukan oleh karena punya kepentingan yang sama. Itu berbicara tentang ego. Tetapi kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kesetiaan yang Tuhan telah tunjukkan. Mari kita belajar menanggapi firman Tuhan yang mengajar kita untuk setia di dalam perkara kecil. Setia dalam perkara yang mungkin orang tidak perhitungkan, tetapi Tuhan sengaja mempercayakan itu kepada kita. Karena Tuhan tahu ketika kita setia dalam perkara kecil ini, Tuhan bisa mempercayakan engkau dan saya perkara lain yang lebih besar. Mari kita belajar melihat dari perspektif Allah. Termasuk dalam tantangan, persoalan, kita belajar setia kepada Dia. Haleluya, haleluya. Syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, amin. Engkaulah perisaiku. Firman-Mu di dalamku, terima dengan iman, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kita menyanyi bagian chorus, bagian refnya saja sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menemukan alasan untuk bisa bertahan, kita tidak bisa menemukan satu rasio
logika untuk kita tetap setia, karena kita melihat sebenarnya nampaknya sebuah kerugian. Tetapi kalau engkau sedang belajar mengerjakan ketaatan kepada firman Tuhan, percayalah bahwa itu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun dalam perhitunganmu engkau melihat tidak ada keuntungan di dalamnya, yang kau lihat hanyalah karaktermu semakin dimurnikan. Tapi percayalah bahwa itu tidak pernah sia-sia. Belajar setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, haleluya. Bukan berdiri di tengah badai. Amin, haleluya. Haleluya. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, syukur, amin. Kalau kau bisa berdiri, percayalah bahwa kau akan dapat menyelesaikannya. Bersama dengan Tuhan belajar tetap setia, mengerjakan bagianmu. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kadang kami tidak sanggup Tuhan, tetapi kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Kadang-kadang kami merasa bahwa kami sedang melakukan yang benar, tetapi seringkali justru kami kehilangan kesanggupan untuk bertahan Tuhan. Seringkali kami justru merasa bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami kehilangan keinginan untuk tetap berdiri dan bertahan. Tetapi justru disitulah kami diajarkan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau menopang kami. Kami mau bersandar kepadamu. Pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menilik setiap jemaat-Mu. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kadang-kadang kami ingin tetap teguh, tetapi faktanya kadang-kadang kami lelah ketika kami terus belajar untuk bertahan Tuhan. Dan sebenarnya Engkau mengajar kami untuk bukan kami bertahan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami belajar untuk berserah kepada Engkau Tuhan. Ajar kami tahu bahwa kekuatan-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan, bahwa Engkau menopang setiap kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu SAF. Ada di antara mereka yang bergumul beberapa bulan, beberapa tahun untuk perkara-perkara yang mereka sedang belajar setia kepadanya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya kuatkan mereka Tuhan, bahwa pasti ada jawaban Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan Engkau yang setia,
Engkau bukan hanya setia di masa lalu, tetapi Engkau tetap setia hari ini dan sampai selamanya. Kami mau berdoa supaya jemaat-Mu Esai mengalami jamahan Tuhan, jemaat-Mu mengalami perkara-perkara yang baru yang dari Tuhan. Kami mau berdoa mereka supaya mengalami juga jawaban doa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Engkau nyatakan Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat beberapa waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan Kau menolong kalau kami rencana Tuhan mau onsite. Kami mau berdoa supaya Tuhan Roh Kudus yang menguasai setiap kami, untuk kami bergerak sesuai dengan kerinduan-Mu ya Tuhan. Kau proteksi kami, Engkau lindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau memberkati ya Tuhan untuk Saudara Doli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dia dalam pergumulannya, dalam hidupnya ya Tuhan. Ajar hamba-Mu ini untuk mengenal Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang setia dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia untuk engkau belajar di dalam hidupmu bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan untuk percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya bahwa kesetiaan-Mu akan berbuah manis di dalam kesetiaan Tuhan yang tidak pernah Dia sangkali dalam hidupnya. Dan diberkatilah hidupmu, dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah buah kandunganmu. Buat engkau yang sedang menantikan keturunan, diberkatilah engkau untuk percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan itu kepadamu. Dan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dan percayalah bahwa perjalananmu bersama dengan Tuhan, jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai kapanpun, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami semua untuk beribadah, dan Happy Sunday kita sekali lagi. Terima kasih juga buat para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Haleluya. Sampai ketemu lagi.